Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang berkenan hadir di acara sosialisasi diseminasi CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor dengan materi budaya positif. Penyaji materinya Budia Nur Cahyani SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak PKS, dan Ibu Bapak yang saya hormati. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu sepatah dua patah kata dari perwakilan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Nurhalis SPD MM. Yang mewakili Bapak Kurikulum Parian Harian SPD. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu silakan duduk di sana merapat Pak. Merapat. Masih ada bangku kosong. Kalau sekarang masih ada, tenang aja, jangan khawatir ya. Sebelah sana juga bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru dan anak-anak magang PKL yang saya hormati dan banggakan. Kepada penyaji nanti yang sangat dibanggakan Budian, terima kasih telah mewakili dan Bu Ipa ya SMP 1 Desinga dalam program guru penggerak ini, karena tidak semua guru baik yang mendaftar atau bahkan yang tidak mendaftar, jangankan yang tidak mendaftar, yang mendaftar pun berkesempatan untuk ikut program ini. Jadi terima kasih sudah mewakili SMP Negeri 1 Desinga. Dalam kesempatan ini saya ditodong tadi oleh Bu Ipa harus sambutan tentang kegiatan ini ya. Poin utamanya pertama, kami selaku rekan-rekan guru di sini akan selalu mensupport kegiatan ini, baik Budian atau Bu Irfan nanti apapun kegiatan nanti implementasi atau pengimbasan atau hal-hal yang lainnya atau diseminasi, kita akan dukung sebagaimana program ini bisa berjalan nantinya. Yang kedua, sebenarnya program ini sasaran utamanya nanti adalah anak-anak kita sebenarnya ya Budian. Jadi dalam kesempatan ini Budian secara tidak langsung akan menularkan kepada kita semua apa yang sudah dia peroleh tentang informasi, tentang pengetahuan yang dia dapat dari program guru penggerak ini, dibagikan kepada kita semua, dan pada akhirnya kita semua nanti akan implementasikan kepada anak-anak didik kita. Jadi kalau saya tangkap, jadi kegiatan ini Budian menularkan kepada kita dan kita nanti akan menyebarkan lagi kepada anak-anak didik kita. Tadi sekilas temanya adalah tentang budaya positif dan budaya positif dah. Gak ada negatifnya, gak ada. Oke, tentang budaya positif. Nah maka sangat erat kaitannya dengan sekolah kita, bagaimana kita ingin mengembangkan budaya positif baik ketika jam pelajaran atau ketika di luar jam pelajaran, baik ketika kegiatan intrakurikuler atau maupun kegiatan ekstrakurikuler, itu sudah harus kita laksanakan budaya positif. Sebenarnya yang sudah kita mulai garap adalah tentang jam masuk sudah ini, lalu kebersihan. Nah mudah-mudahan selain budaya-budaya positif itu nanti akan disampaikan hal-hal yang lain yang bisa memperbaiki kualitas sekolah kita. Jadi akhir kata semoga kegiatan program ini untuk Budian khususnya bisa berjalan dengan lancar
yang kedua untuk sekolah kita bisa lebih baik lagi sehingga kita apa ya namanya ya ada dampaknya dari program ini gitu, gak hanya sekilas gitu. Jadi guru-guru juga yang tidak berkesempatan ikut bisa tetap mendapat pengetahuan, tetap mendapatkan ilmunya dari program guru penggerak ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bu Dian dan Bu Rifa yang telah mewakili sekolah kita untuk ikut guru penggerak. Semoga bisa berjalan sampai beres. Semoga sampai nanti apa namanya sih? Wisuda tuh ya? Wisuda guru penggerak nanti angkatan 7. Semoga lulus. Terima kasih atas perhatiannya. Ya nanti kecium lagi. Wah wisuda deh. Benar cek pura-pura itu namanya wisuda kalau nggak salah. Yudisium. Iya ada jasanya. Jadi kalau syukuran duluan kalau itu kursinya. Sementara cipernya masih tutup. Ya, jadi ada nama wisuda, mudah-mudahan kita bisa ikut mengantar wisudanya nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Parian yang telah mewakili sambutan dari pihak sekolah. Kemudian untuk acara selanjutnya langsung ke acara inti, yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh penyaji materi yaitu Bu Dian Nur Cahyani SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Irfa sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakasek Manajemen Alhaji Dwi Nurholis, yang terhormat PKS Kurikulum Parian Dahrian, yang terhormat PKS Kesiswaan Bapak Wawan Setiawan, yang terhormat rekan-rekanku pernah seperjuangan, kita lagi membangun anak didik kita menjadi lebih baik lagi, karena tanpa hanya saya sendiri nggak bisa. Seperti waktu dulu Pak Wawan pernah menyampaikan leadership, itu yang pernah saya sampaikan, itu kalau misalkan satu orang bisa memimpin, kalau misalkan ada dukungan, itu insya Allah akan terlaksana dengan baik. Yang terhormat rekan-rekanku yang sudah, terima kasih juga semuanya sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu, harusnya sekarang literasi ya, jadi untuk mendengarkan. Saya bukan sebagai materi, hanya menyampaikan lagi yang saya peroleh selama pendidikan guru penggerak. Baru modul 1, saya belum lulus ya, jadi belum di wisuda Parian. Nanti insya Allah kalau lulus ya, wisudanya kemungkinan di bulan Juli atau Juni. Karena Juni itu akhirnya, yang kemungkinan Juni itu akhirnya sampai Juni. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Di sini akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin tidak asing ya untuk rekan-rekan semua tentang budaya positif. Ini salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ada ice breaking. Oh iya, mas, saya belum menyiapkan kertasnya ya. Ini ada perubahan paradigma. Ya, ice breaking ada perubahan paradigma. Kegiatannya ada nanti mungkin akan berdua ya. Ini anggap saja karena nggak ada kertas, anggap saja di dalam pertama ada A dan B, ya A dan B. Oke, di bagian A nanti mengepalkan tangan
Mengepalkan tangan, anggap saja sesuatu itu di dalam kepalan tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga. Bayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke, dalam bagian satu orang nanti bergantian, ya, nanti mungkin terus berdua, Bu Apple, Bu Agi boleh sama Bu Apple, mohon maaf. Oke, berdua ya. Oke, mungkin Pak Budi sama Bu Nur nggak apa-apa. Pak Budi sama Bu Nur. Gunung ini bahagia ya. Baik, ya, ini lagi. Oke, ini adalah nanti. Saya sama siapa Bu saya Bu? Anggap saja di sini bagian Bu Apple, Bu Dahlia, Bu Dia yang mengepalkan tangan, dan sama juga Pak Wawan, Bu Gina, Bu Christine mengepalkan tangan. Pak Dian sama Pak Riki ya. Oke, Pak Dian mengepalkan tangan, Pak Budi mengepalkan tangan. Oke, ya dikepalkan tangan. Anggap ini, bayangkan dulu sekarang, sesuatu yang sangat berharga. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Apa ada sesuatu yang berharga itu setiap sesuatu itu karena beda-beda ya. Mungkin beda-beda sesuatu itu yang berharganya beda-beda. Ya, boleh berlian, boleh kapal atau dan sebagainya. Apa sesuatu mungkin yang sangat berharga. Yang bagian oke, sebelahnya mungkin di sini Bu Agil, Bu Eli, Bu Gita, Pak Haji Dwi, Bu Irpa, Bu Lili, sama Pak Riki, sama Bu Nur yang merayu atau memujuk supaya membuka kepala tangan tersebut. Oke? Memujuk boleh, memujuk boleh, membuka juga boleh. Oke, memujuk boleh, membuka juga boleh. Ya, di sini. Ya, di sini boleh ya, katanya boleh. Ini bisa memujuk tangan, mengancam juga boleh di sini. Ya, memujuk, mengancam boleh. Kami juga merayu, menyuap juga boleh. Oke, ya silakan. Oke, diberi waktu mungkin ada timernya ya. Oke, kesepakatannya berapa menit nih? 1 menit, 2 menit, 3 menit? 5 menit? 1 menit. Boleh ini PKL, adik PKL ada mau ada timernya nggak? Tolong timernya. Oke. Sesuatu yang berharganya sudah dibayangkan ya. Oke, di kepalan tangan itu sesuatu yang berharga. Tapi yang dikasih Oke, sesuatunya sudah dibayangkan yang berharga. Udah berharga? Boleh nanya. Yang mau ngerayu boleh nanya apakah itu gitu. Oke, ini kan adalah sesuatu yang paling berharga. Oke, sesuatu yang paling berharga dan ini bahasa. Oke, boleh ya, mulai dari Wapel. Keluarga. Benda apa? Apa ya? Sesuatu yang paling berharga. Apa ya? Ketika itu waktu ini makanya kenapa dia tanpa materinya apa? kulkas. Basreng. Jejer. Jejer yang paling berharga. Tombak. Joran bener joran. Panggilan. Nanti kan rayunya dulu sih. Jodoh. Orang pakai jodoh. Gampang mungkin nak tenang. Tadi Nah, kalau gantian deh. benar
Mas Bode. Sama dia nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kan itu adalah di dalam dirinya sesuatu itu yang paling berharga kenapa diperhatikan ya. Silakan kepalkan tangan. Oke, satu kepalkan tangan. Ini betul tadi anggap aja tidak solidaritas ya, karena tadi sudah dikasih tahu ya. Oke, mau nanyakan. Oke, silakan kepalkan tangan. Nanti di waktu sama adik-adik. Pak Fadil nanti siapa ya? Ini gak ada namanya. Pak Fadil mungkin sama siapa ya? Saya kasih kalau saya. Pak Fadil berarti Kayaknya itu si manis jerman Bang Ancol. oke. Ada pasangan enggak? Pak Fadil ada pasangannya. Hadir kan itu lah kalau gunung ya tadi tuh. Oke, mungkin dikasih waktu dengan waktu tadi kesepakatannya berapa? 1 menit ya. 1 menit. Mudah-mudahan ada yang berhasil. Oke, ada yang berhasil atau tidak? Oke. Ini adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup. Kalian yakin dengan cireng? Yakin. Oke. Kalian yakin dengan cireng? Ya, lu mau tanya. Oke. Nanti kan bentuknya Pak Budi. Oke, bentuk Pak Budi, Pak Budi. Oke, mulai ya. Mulai dari sekarang. Oke, lagi. Ya, jangan. Oke, tadinya sudah berhasil. Pak Riki ya, dari Pak Riki. Alhamdulillah tadi saya merayu Pak Rian. Ini barang yang sangat berharga yaitu cireng. Saya merayu Pak Rian dengan harga 1 juta. Alhamdulillah dikasih. Terima kasih Pak Riki. Oke, tepuk tangan buat Pak Riki. Oke, karena tadi sesuatu yang berharganya adalah cireng Pak Rian. Oke, makanya dikasih. Oke, sekarang nggak dikasih tahu ya, nggak dikasih tahu, tapi bagian bergantian, tidak dikasih tahu, tapi jangan berubah ya, sudah ada di pikirannya, tapi harap yang paling berharga, ya, yang paling berharga, oke, paling berharga nanti dipikirkan, jangan nggak dikasih tahu sekarang. Sampai nanti membuka. Oke, tidak dikasih tahu. Gantian. Oke, boleh lagi ya. Udah, telepon lagi. Kalian mau. Udah, telepon udah. Gantian ya, udah berhasil. Berhasil. Nah, pasangannya kan itu. Ini juga sih dari sana. Tidak jauh masalahnya. Oke, udah ya. Pak di sini. Itu lagi saya lagi. Oke. Pak Fadil udah ya, sesuatu yang paling berharga. Ya, sesuatu yang paling berharga. Dipikirkan yang paling berharga apa?
Oke, mulai ya. Mulai dari sekarang. Perubahan paradigma. Oke, setiap orang mempunyai sesuatu yang berharga. Ya, setiap orang, dan di sini adalah intinya adalah pengendalian diri. Jadi kontrol. Ketika tadi mungkin Pak Rian kenapa menyerahkan kepada Pak Riki? Ada uangnya. Karena saya mau nanya 5.000, uang sejuta dia. Wajarnya sejuta. Oke, itulah jadi intinya semua. Nah ini kembali dari diri sendiri. Nah ini adalah kembali pada diri sendiri. Jadi ini adalah makanya kita akan melakukan perubahan paradigma. Kita nggak bisa mengubah anak, ya. Anak itu sudah mempunyai garisan. Dulu kan punya paradigmanya bahwa anak itu, peserta didik itu adalah sebagai kertas yang kosong. Sebenarnya salah, adalah sebagai bulatan yang kita scratch ya, digosok akan membentuk sebuah karakter. Dan seorang guru itu diibaratkan sebagai petani, dan sekolah itu adalah, dan ini adalah wadahnya tempat adalah padinya. Oke, padi itu adalah ketika anak ketika dirawat, anak itu sebagai padi ya, guru sebagai petani. Ketika anak dirawat tergantung dari perawatan guru tersebut, ya, tergantung perawatan guru. Oke, saja ya, terima kasih. Sekarang ini latar belakang budaya tersebut. Ini membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan sekitarnya, serta menguatkan karakter peserta didik dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah latar belakang membangun pemikiran kolektifnya, bahwa menerapkan budaya positif di sekolah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan proses, kolaborasi, dan semua itu dimulai dari diri sendiri. Untuk melakukan pembiasaan positif sehingga menjadi budaya positif. Jadi pembiasaan tersebut menjadi budaya positif. Alhamdulillah sekolah kita mempunyai pembiasaan positif. Setiap warga sekolah mempunyai peranan penting dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Seperti tadi ya, mengontrolnya dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna, membantu peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah dibuat atau disepakati bersama. Jadi ini adalah kita tidak hanya satu orang atau sepihak, tapi harus disepakati bersama. Apabila ada peserta didik melanggar keyakinan kelas atau sekolah, nah ini saya sendiri kemarin kejadiannya mungkin Bunda tahu ya.
ada anak, ini ada anak yang nongkrong pada jam pelajaran. Kebetulan anak saya sendiri. Dan langsung saya praktekkan. Iya, saya praktekkan. Nah ini adalah saya langsung praktekkan tentang itu nongkrong. Saya tidak marahin anak tersebut. Saya panggil dan apa kesalahannya dan tanya. Dan di sini ada saya membuat kolaborasi dengan orang tua. Orang tua tidak dipanggil, sekarang zamannya canggih. Saya telepon orang tuanya dan kemudian anak yang bercerita kepada orang tua. Jadi biarkan ya mengakui kesalahan. Belajar mengakui kesalahan. Ya, belajar mengakui kesalahan. Dan setelah itu, nah anak tersebut nanti apa yang dilakukan? Kita di sini akan memberikan apa namanya? Anak itu membuat solusi. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator, ya fasilitator. Solusinya gimana? Ternyata anak tersebut tidak suka di kelas yang saya tanya. Kan kita harus tahu dulu kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Pasti ada apa namanya sesuatu, ya sesuatu di sini mungkin. Di sini saya tanya karena di kelas karena jam. Mereka bilang, kata 2 orang waktu itu, mereka bilang jam kosong. Sebenarnya tidak ada jam kosong, saya jelaskan. Tidak ada jam kosong, yang tidak ada guru, mungkin karena tidak ada guru. Nah setelah itu, apa yang tidak nyaman, mereka tidak nyaman di kelas karena ribut. Karena itu tidak saya. Oke, untuk sekarang kita harus, apa ya, saya juga mendengar kata, apa namanya, menghambakan anak ya. Menghambakan anak itu, saya juga bingung. Kok ada bahasa menghambakan anak? Saya waktu sampai yang pertama itu saya nggak ngerti kenapa kayak gitu, kayak seakan-akan ya bahasanya mungkin bahasa Indonesia konotasinya negatif ya. Menghambakan, kita harus nggak boleh menghambakan kepada ini sekali kepada Allah yang kayak itu. Saya sempat bahasa Indonesia kenapa? Maksudnya di sini kita harus tahu ya kondisi. Jadi sesuaikan dengan peserta didik. Mungkin saya akan tanya, pernahkah? Dulu saya juga pernah menghukum, ya, menghukum anak pernah. Oke, menghukum mungkin, tapi dengan yang positif, membuat sampah. Nah itu, seperti itu nanti ada hukuman, ada konsekuensi. Yang mungkin terjadinya hukuman atau konsekuensi itu terjadinya adalah nanti ya, di sini ada yang namanya kesepakatan kelas. Ketika ada kesepakatan kelas, makanya nanti akan didiskusi ya. Kita akan diskusi setelah ini, diskusi membuat kesepakatan kita bersama, membuat nanti konsekuensi, bukan hukuman. Ya, bukan hukuman. Jadi contohnya, nanti ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman, kalau hukuman itu misalkan anak melakukan kesalahan, ya melakukan kesalahan, terus yang anak diberikan, misalkan lari. Misalkan kita lari ya, contoh, anak suruh lari. Itu adalah hukuman. Tapi nanti ketika pelajaran olahraga, misalkan Pak Riki atau Pak Budi, makanya misalkan olahraga nih, sebelumnya dikasih kesepakatan, ketika terlambat lari lapangan, itu bukan hukuman, tapi namanya konsekuensi. Karena kenapa? Karena sudah disepakati bersama di awal. Jadi adalah nanti ada keyakinan kelas atau mungkin nanti kesepakatan itu menjadi suatu keyakinan. Oke, ini dilakukan namanya restitusi manager. Jadi dia mempertanggungjawabkan perilakunya ya siswanya. Oke, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar budaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Ini saya ngambil contoh, ada foto waktu ini ya, maulid waktu itu, waktu maulid. Ini waktu maulid, ya, mungkin akan dalam budaya tersebut itu akan menurut filosofi itu ada rekon, ya ada salah satu ada kontinuitas harus berlanjut. Mudah-mudahan seperti perayaan maulid kita ada untuk
anak-anak lebih ini lagi. Nah ini ada namanya komunitas berlanjut. Mungkin kemarin saya untuk memperkenalkan Gobak Sodor. Saya ingin anak-anak tahu permainan tradisional. Makanya saya mengajukan kepada OSIS dan saya ucapkan terima kasih sudah Tariki yang waktu itu sebagai ini ucapkan terima kasih dan untuk mempersilakan untuk memperkenalkan Gobak Sodor melalui class meeting. Ya, waktu saya hanya diperkenalkan melalui pembelajaran bahasa Inggris. Yang melalui pembelajaran bahasa Inggris, tapi mungkin kalau untuk di lapangan mungkin butuh yang namanya ekstra. Mungkin Bu Epol pernah di lapangan ya, mengatur di lapangan itu beda dengan mengatur di kelas ya. Nah, sekarang teori kontrol. Di dalam teori kontrol dikatakan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Tadi ya, adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Makanya ini sudah tidak dilakukan lagi ya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya, misalkan saya memberikan penghargaan kepada siswa sudah datang, saya kasih permen. Ketika nggak ada saya, Bu Diana nggak ada sih, sekarang ada Bu Diana. Mungkin mereka akan datang, nggak ada. Dan berarti mereka tidak melakukan karena dari diri sendiri, karena ada saya. Motivasi dari eksternal, bukan dari diri internal. Makanya di sini sesuatu, makanya kita bagaimana caranya? Berikanlah apresiasi. Ya, berikan apresiasi. Ada 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke. Di antara yang kelima ini kira-kira di posisi manakah? Nomor 3 sebagai teman. Yang lainnya? Pemantau. Oke, bagus. Saya nomor 1 lagi. Oke, sih nomor 1, boleh nggak apa-apa. Yang lainnya? 4. Pantau. 3 atau 4? 3 dan 4. Oke, ada lagi? 35. Teman dan manajer. Oke. 36. Bu Kristi cuma 1 aja, benar? Cuma 1 aja. Ada lagi selain itu? Oh, sampai sama 4. 5 boleh, 5 boleh. Oke, ini ada 5 posisi kontrol guru. Oke, ini adalah contoh lagi. Ini adalah posisi ternyata anak lagi main bola. Ya, bermain bola di kelas. Ini kebetulan sebelah Oke, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih